Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mem Fasya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan Mem Fasya di sini. Masih di channel ini, di channel Fasya Undap. Sekarang hari Kamis yang kedua, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang public speaking. Bagi Anda sekalian yang sudah mengunjungi channel Fasya Undap, berarti kalian sudah tahu bahwa setiap hari Kamis akan ada pelajaran public speaking. Dan pembelajaran public speaking yang pertama sudah dibuat atau sudah dilangsungkan pada hari Kamis lalu. Nah, sekarang hari Kamis yang kedua. Oke, bagi Anda yang belum sempat menonton video yang pertama tentang public speaking, silakan klik video yang ada di atas ini untuk mengikuti public speaking dari pertama ya, supaya kita semua bisa mengetahui dengan jelas step by step how to be a good speaker. Nah, sekilas info pada minggu lalu kita udah bicarakan tentang ada 5 hal. 5 hal yang harus kita persiapkan agar kita bisa tampil prima di depan publik. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, kita harus datang 2 jam sebelum acara dimulai. Yang kedua, kita harus tarik napas dalam-dalam. Jadi kita harus menyiapkan mental kita. Dan ketiga, kita harus percaya diri tentang performance kita, cara berdandan kita, cara pakaian kita, bagaimana apakah udah rapi. Dan hal yang keempat, kita harus mengenali audiens. Kita akan berbicara dengan topik apa. Kalau kita berbicara di depan mahasiswa, berarti kita harus mengikuti selera mahasiswa, selera anak muda. Jadi ada sedikit slang-slang yang kita ucapkan untuk membuat suasana tidak begitu tegang. Nah, jika kita akan berbicara dengan penonton atau audiens kita itu orang-orang tua, misalnya kita akan memberikan penyuluhan pertanian, kita juga harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan orang-orang tua agar pesan yang akan kita sampaikan benar-benar sampai kepada mereka. Dan yang kelima, kita harus menguasai materi. Jadi materi itu merupakan kunci pokok yang harus kita kuasai. Meskipun performance kita sudah oke, kita sudah percaya diri banget, ini sudah siap tampil, tapi kita tidak menguasai materi kita tidak memahami benar-benar apa yang akan kita bicarakan, tentu semuanya itu akan zonk. Jadi kelima hal ini kita harus persiapkan baik-baik. Oke, itu sekilas info tentang pembahasan minggu lalu, dan kita masuk pembahasan kali ini setelah pariwara berikut ini. Stay tune di Fasya Undap Channel. Ya, kita kembali lagi dengan materi public speaking. Topik pembahasan untuk minggu yang kedua ini yaitu how to open presentation. Jadi bagaimana kita membuka presentasi kita. Kalau yang pertama kita sudah mempersiapkan batin kita, sudah mempersiapkan performance kita untuk tampil. Nah, sekarang sudah saatnya kita akan memulai presentasi di depan publik. Apakah kalian sudah siap secara fisik dan mental? Dan apa saja yang harus kita ucapkan pertama kali? Atau bagaimana gaya kita, bagaimana penampilan kita pada saat kita sudah di atas pentas, atau pada saat kita sudah berada di depan para audiens yang akan siap mendengarkan pembahasan kita. Jadi pertama-tama kita harus melatih diri kita mulai dari rumah. Jadi sebelum kita mulaikan presentasi, kita sudah siap-siap dari rumah. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri di rumah? Kita dulu harus bicara di depan cermin. Banyak kali siswa atau orang yang ingin berbicara di depan publik, mereka agak grogi. Apa sih yang pertama-tama harus kita lakukan? Mau kata apa yang pertama kita ucapkan pada saat kita sudah ada di depan publik, udah siap
memberikan presentasi. Nah, semuanya itu harus kita latih dulu di rumah. Cara melatih di rumah, jangan sungkan-sungkan, jangan pernah malu dengan siapapun, jangan takut dengan orang-orang rumah, nanti mereka memikirkan hal-hal negatif. Loh, kok mama ini sudah bicara-bicara sendiri di depan cermin. Gak usah khawatir hal-hal demikian, karena namanya orang yang mau belajar, meskipun dia sudah profesor, sudah seorang dosen yang jam terbangnya tinggi, tetap sebelum dia mengadakan presentasi harus berlatih. Karena berlatih itu berlatih dan berlatih, tidak memandang usia. Dia tidak memandang apakah dia sudah pakar, apakah dia masih pemula. Tetap setiap kali sebelum kita pentas atau sebelum kita mengadakan presentasi, membawakan presentasi, kita harus mempersiapkan dan kita harus melatih di depan cermin. Jadi kita harus bicara seperti ini di cermin. Selayaknya kita sudah berada di atas panggung, sudah di atas podium. Saatnya kita mulai berbicara seperti ini. Halo semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan bapak, ibu-ibu sekalian, yang bagi saya merupakan suatu kehormatan jika saya bisa diundang untuk memberikan materi pelatihan public speaking bersama dengan bapak ibu yang terhormat. Untuk itu semuanya mari kita berikan senyuman sesama kita di kiri, teman-teman kita yang berada di kanan. Itu merupakan opening ya, jadi pembukaan bagaimana kita akan menyapa penonton. Nah, setelah tadi kita menyapa para audiens yang sudah siap mendengarkan ceramah atau presentasi kita, jadi jangan lupa pertama-tama kita harus mengucapkan terima kasih karena misalnya kita sudah diundang, saya sudah diundang di tempat ini untuk memberikan pelatihan public speaking kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Merupakan satu penghormatan yang besar saya bisa berada di sini untuk bertemu dengan Anda sekalian. Kemudian yang harus kita ucapkan, yang harus kita lakukan yaitu kita memberikan senyum dengan teman-teman yang ada di samping kiri kanan kita. Itu yang kita harus ucapkan ke para peserta seminar atau peserta kursus nanti. Ya, jadi setelah mereka saling senyum, kita jangan langsung bicara, kita senyum juga. Jadi dari atas panggung, dari atas podium, kita juga memberikan senyum. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Pembukaan juga kita harus senyum-senyum. Mengapa kita harus senyum dalam waktu 3-4 detik? Supaya begitu kita senyum, kalian tahu bahwa jika kita senyum dengan audiens, itu merupakan salah satu kunci yang harus kita lakukan agar kita tidak grogi. Sebenarnya kita sementara mencoba untuk bisa menguasai diri sendiri agar kita tidak grogi. Begitu kita lihat, wow, ternyata peserta seminar ini ada 500 orang ya. Aku kira yang mau datang cuma 150 orang. Ternyata sebanyak ini. Jadi dengan kita senyum, berarti kita sudah mulai mengambil hati para penonton ya, para audiens kita. Jadi disitulah kita akan mengadakan kontak. Jadi eye contact. Kita sudah menatap para penonton dengan senyuman. Kita sudah bisa mengambil hati para penonton kita. Jadi yang pertama-tama kita katakan setelah ucapan terima kasih, kita minta para audiens untuk saling memberikan senyum. Dan yang paling utama yang harus kita ketahui bahwa setelah kita mulai presentasi, kita buka slide ya, kita sudah buka laptop untuk memberikan penjelasan, kita harus menjelaskannya dengan berani. Jangan pikir dalam hati, aduh materi ini aku gak terlalu kuasai nih, jangan-jangan sebentar gue mandek lagi di tengah jalan. Jangan pernah memikirkan hal-hal negatif. Jadi pada saat Anda sudah dipercayakan menjadi seorang public speaker, kita harus beranggapan bahwa aku pasti bisa dan saya yang paling tahu di antara mereka yang hadir ini. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa kita harus benar-benar percaya diri dan pikirkan bahwa kita. Oke, lanjut. Jadi pada saat kita akan opening, jadi kita membuka presentasi kita, pertama kita awali dengan ucapan terima kasih, bangga bisa berada di tempat ini. Kedua, kita senyum.
Jangan lupa pada saat kita mengucapkan terima kasih juga bagi para audiens, kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang selamat. Jadi pertama ucapan syukur, kedua kita harus senyum, berikan senyum, dan ketiga pada saat kita akan mulai presentasi. Jadi pernahkah kita menghadiri presentasi kemudian yang lain teman-teman kita sudah tertawa, kita yang di belakang pada bingung, melongo, loh kok mereka tertawa ya? Pernah kan kita menghadiri presentasi seperti itu? Karena apa? Apa yang dibicarakan oleh pembicara di depan publik itu tidak semuanya bisa langsung ditangkap secara serentak oleh audiens. Bayangkan kalau ada 500 peserta, terus ada yang fokus mendengarkan pemaparan, ada yang asik ngobrol di belakang, atau ada yang asik bermain handphone. Jadi pada saat teman-teman tertawa, orang lain keheranan, loh apa yang mereka tertawakan? Jadi antara pembicara dan pendengar itu harus sinergi. Jadi kalau kita melihat ada penonton atau pendengar kita di belakang sana, sepertinya mereka nggak fokus deh sama apa yang kita bicarakan. Kita harus inisiatif. Jadi cara inisiatif kita bagaimana? Kita bikin suasananya semenarik mungkin. Mungkin kita akan sedikit humor agar mereka bisa mendengarkan. Oh lucu banget ya humornya. Tapi humor itu hanya sebagian kecil. Jangan 2 jam materi, 1,5 jam kita pakai untuk humor. Nanti nggak ada artinya ya presentasinya. Oke, dan yang berikutnya setelah kita suara lantang, kita harus memberikan feedback ya. Kita harus feedback, artinya kita pancing penonton agar mereka bisa memberikan feedback kepada kita ya. Jadi mereka yang berikan feedback kepada kita. Contohnya seperti ini, kita membahas satu masalah materi ya, kemudian kita bilang ya apa ya ini yang dimaksud dengan ini, padahal sebenarnya kita tahu, tapi kita harus melemparkan pertanyaan kepada audiens agar kita bisa menangkap kira-kira mereka mengerti nggak ya yang saya ucapkan, yang sudah saya bicarakan. Jadi kita seperti memberikan umpan kepada para penonton, kepada para peserta seminar, agar mereka juga akan memberikan satu masukan sehubungan dengan materi yang kita paparkan. Maka dengan itu kita mengetahui bahwa mereka benar-benar menyimak dan mendengarkan apa. Nah guys, jadi demikian tadi kita sudah mendengarkan ada 4 hal yang harus kita lakukan pada saat kita akan membuka presentasi. Yang pertama, awali dengan ucapan syukur, kemudian kita saling memberikan senyum, kita juga menatap para audiens untuk senyum, dan yang ketiga kita harus berbicara dengan suara lantang. Kita juga harus menatap mata para audiens, dan yang keempat kita harus menyampaikan topik pembicaraan yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentang apa. Kalau tadi saya berikan bahasan tentang how to opening the presentation. Jadi bagaimana cara membuka presentasi. Jadi 4 hal ini yang harus kita ketahui pada saat kita sudah berada di atas pentas, sudah berada di atas panggung, sudah siap menyampaikan materi yang sudah kita susun. Dan satu lagi hal yang harus kita ingat, bahwa setelah kita tampil di depan, kita jangan pernah mengucapkan kata maaf. Jadi kata maaf itu merupakan kata yang sangat tabu, yang sama sekali tidak boleh diucapkan sebagai seorang public speaker pada saat dia akan mulai berbicara, ataupun sementara berbicara, atau pada saat dia mengakhiri pembicaraan. Jadi kata maaf itu merupakan kata tabu yang tidak boleh sama sekali diucapkan oleh public speaker. Karena jika Anda menyampaikan permohonan maaf, nanti para peserta seminar akan menilai bahwa seorang pembicara yang berada di depan kita, dia tidak menguasai materi. Makanya dia mengatakan maaf. Dan kalau dia saja sendiri tidak percaya diri, bagaimana kita akan mendengarkan dan kita akan mempraktekkan apa yang akan dia sampaikan. Jadi bagi kita yang pemula, yang baru mau mencoba untuk naik di atas pentas, untuk berbicara di depan publik, hal-hal yang harus kita ingat dan kata-kata tabu yang demikian pembahasan tentang public speaking pada minggu kedua di hari Kamis ini.
Bagi Anda yang baru pertama kali mampir di Fasya Unda Channel, silakan kembali lagi hari Kamis depan jika Anda ingin mengetahui tentang pelajaran public speaking, dan Anda juga bisa bergabung dengan kami setiap hari Sabtu jika Anda ingin mengetahui lanjut tentang pelajaran bahasa Inggris. Saya Fasya Unda mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan berikan tanda like dan subscribe, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Thank you so much for watching.